Saya sejak kecil, jujur, saya suka menonton berita. Oh, sejak kecil. Sejak kecil. Daerah tumbuh besarnya. Saya di Pendolo, di Pendolo Pamunas memang. Selatan, Kecamatan Pamunas Selatan, di Poso ya, di Kabupaten Poso, di pinggir danau. Nah, saya tidak langsung serta-merta, oke, saya maju. Oke. Tidak mesti begitu kan? Karena ini pilihan politik yang menurutku juga perlu pertimbangan yang matang. Iya. Nah, akhirnya saya bilang, saya bertanya, saya menantang mereka, apa indikator atau apa landasan kawan-kawan sehingga mendorong saya untuk maju dalam kontestasi politik 2024 ini. Sebagai bukan juga penyambung lidah rakyat, tapi cuma Pen, kau mewakili orang kan orang ini cuma perwakilan saja. Betul. Dengan kerendahan hati, izinkan saya mengabdi. Tepuk tangan dulu. Partainya nomor urut? Partai nomor 5. Partai nomor 5. Saya nomor 4. Calegnya nomor 4. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita podcast terus dan podcast lagi. Kemarin barusan sekali, baru kemarin kita podcast juga Moncong Bulo, tim yang dari Makassar, tim yang mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini kita podcast lagi. Nah, kali ini kita kedatangan sama aktivis. Siap. Aktivis muda, pejuang lingkungan, aktivis lingkungan Siap. Aktivis lingkungan. Koepen setahu saya. Siapa nama aslinya? Stefandi. Stefandi. Nama Stefandi nama lengkap. Nama lengkap Stefandi. Familiar lebih banyak yang kenal Koko Epen. Oke, Koko Epen. Oh ya, berarti nama asli tadi Stefandi. Siap. Stefandi. Kemudian saya mau tanya dulu ini. Ya. Kita pelan-pelan. Ya. Karena di sini saya baru kenal juga. Siap. Jadi saya mau tanya berurut ini. Iya, siap. Pelan-pelan dari bawah sampai di kita pertanyaan pamungkas. Siap. Oke, sebelumnya saya perkenalkan lagi teman-teman. Ini adalah Stefandi. Stefandi ini adalah mantan aktivis ya. Iya. Atau masih berjalan? Kalau kerja sosial masih tetap berjalan. Kerja sosial masih berjalan. Nah. Karena itu bagian dari prinsip kehidupan yang memang harus terus dilakukan. Siap. Ya, betul. Siap. Coba lihat kita orang punya ini. Keren. Sejak masuk pertama tadi sini saya lihat, wah ini petani keren. muda. Ada petani. Pulihkan Indonesia. Keren. Saya suka. Ya, Tempatnya juga nyaman kan? Dikasih sama Walhi, disupport sama Walhi kemarin. Wah, keren teman-teman Koepen Walhi. juga alumni Walhi ya? Iya, saya pernah di Walhi, pernah beraktivitas di Walhi sejak 2017, ya 16 akhir sampai 2020 di eksekutif daerahnya. Siap. Kemudian saya juga di anggota lembaga Walhi di Yayasan Ternama Merdeka beberapa bulan. Setelah itu saya berakhir di Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat sebagai anggota lembaga Walhi di 2020 ya sampai 2021. Oke, berarti sampai 2021. Siap. 17, 18, 19, 20, 21, kurang lebih 4 tahun di Walhi Ya, kurang 4-5 tahun lah. 4-5 tahun lah. Efektifnya 5 tahun lah ya. Di dunia bukan di dunia di Walhi ya. Di Walhinya. Sembari sebelum itu juga kan saya juga melakukan aktivitas sosial. Siap. Di beberapa lembaga yang juga konsen pada isu lingkungan, hak asasi manusia, juga pemberdayaan dan lain sebagainya. Sambil merokok gitu. Oh, siap. Terus orang dulu. Oh, siap. Arin macismu. Ya, mana kopi dulu ya? Kopi dulu kan. Lengkap ya? Yo, kita di sini disupport. Nah, ini kita disupport sama kedai Vespa. Jadi ada dua, jadi ganti-gantian ada dua. Satu itu kedai Nasoro. Ini kita kedai Vespa. Kedai Vespa ini di Jalan Kasiri. Haji Hayun. Oke. Depan Alfamidi itu. Iya. Pokoknya satu-satunya kedai yang rame terus itu kedai Vespa. Oke. Datang nanti kalau ada waktu boleh jalan-jalan. Oh, siap. Dia tiap hari Senin, malam Selasa itu dia kedai bermusik. Jadi live akustik di sana. Asal Kakak Akbar datang saya. Ya, kebetulan itu ownernya ada. Oh, siap. Kakak owner. Ya. Dan kita juga disupport sama Battle Boom Store. Oke. Ya untuk produk host. Oke. Nah, kita dikasih topi, baju setiap podcast gitu. Ada juga saya berarti Nanti dapat lain baju deh. kali. Oke, Siap. saya mau tanya nih Kak Epen.
masa kecil seperti apa? Apakah pernah tertarikkah memang dengan dunia politik? Sebenarnya kan ini soal ini apa ya? Bagian dari pengalaman. Kalau mau bilang tertarik di politik, sebenarnya memang orang tua kan juga memang sudah lama berinteraksi dengan wilayah-wilayah politik. Barangkali mungkin juga saya banyak mengambil pengalaman politik dari situ, dan memang sejak dulu saya ya sejak masih kecil kadang ini juga jadi perdebatan di beberapa dengan saudara saya kan. Saya sejak kecil jujur saya suka menonton berita. Oh, sejak kecil. Sejak kecil. Menonton berita ya? Saya suka nonton berita, terlebih siaran-siaran yang bicara soal politik dan mancanegara. Sejak dulu saya sudah sangat suka nonton berita di televisi, sehingga kalau adik mau nonton sinetron apa sering sering berdebat tuh. Ya mau tidak mau dia harus kompromi karena orang tua juga suka nonton pemberitaan kan. Berarti memang mau ketemanan orang tua. Seperti gitu tuh. Iya. Siap. Berarti memang fokus bukan juga tidak juga fokus, cuma agak suka lah dengan dunia politik. Agak suka. Kemudian sekarang kesibukannya apa ini? Kan 4 tahun kemarin, 5 tahun kemarin di Walhi. Iya. Sekarang ini kesibukannya lebih kemana? Sejak 2021 saya selesai di Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat di anggota lembaga Walhi juga sih. Saya memilih kembali ke desa saya, ke Poso, lebih tepatnya di Pendolo ya, Pamunas Selatan. Dengan pengalaman yang saya dapat di beberapa tempat, akhirnya saya berpikir di sini ada banyak ada banyak ide-ide yang saya bawa dari luar yang bisa saya implementasikan di kampung saya. Apalagi banyak sekali anak-anak muda yang menurutku juga perlu sentuhan pengetahuan ya dari apa yang saya dapat di luar, yang perlu saya distribusikan kepada mereka untuk bekal mereka ketika mereka mau melanjutkan pendidikan misalnya. Ya yang paling mungkin misalnya terakhir saya fokus dengan beberapa kawan itu pungut-pungut sampah. Kita bikin program pungut-pungut sampah di seputaran Danau Poso, lebih spesifik di Pamunas Selatan situ. Kita buat aktivitas pungut-pungut sampah setiap hari Minggu. Memang beberapa bulan terakhir lagi berhenti karena ada beberapa hambatan, tapi saya sudah berdiskusi dengan beberapa kawan juga ya, kita akan melanjutkan kembali program itu yang seminimal mungkin kita bisa membangun pengetahuan bagi teman-teman di sana ya. Saya pikir seperti itu yang menurutku yang ya sedikit minimal selemah-lemahnya iman kalau orang bilang. Apa yang bisa kita lakukan untuk hal-hal baik ya kita lakukan. Seperti itu. Memang dari masih muda sudah peduli dengan lingkungan gitu. Iya. Berarti sebenarnya saya mau tanya nih, Koko Epen ini sebelumnya tinggalnya waktu tumbuh besarnya di mana? Daerah tumbuh besarnya? Saya di Pendolo, di Pamunas Selatan, Kecamatan Pamunas Selatan, di Poso ya, di Kabupaten Poso, di pinggir danau. Saya di pinggir danau Poso itu ya. Saya orang pinggir danau Poso. Orang kalau di sana bilang ya kita orang wingken danau, orang pinggir danau lah. Yang ada di Pendolo. Nah, lahir di sana, besar di sana, dan saya harus bilang bahwa sebagian besar kepribadian saya dibentuk di sana. Iya, saya sangat suka sekali dengan Pendolo itu jalan ke kampung papaku. Oh, kemana? Palopo. Oh. Jadi kan Taripa Pendolo Oke, iya. Mangkutana. Sering melintas berarti. Ya, yo sering beberapa kali artinya Pendolo itu tidak familiar itu nih. Tapi kalau bilang Pamona, saya tahu. Yang saya tahu Pendolo. Iya, karena dia Kecamatan Pamunas Selatan itu kecamatan kalau dari arah selatan itu Kecamatan Ujung. Jadi pintu gerbang Kabupaten Poso dan pintu gerbang Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah. Itu perbatasan itu. Kecamatan Pamunas Selatan, kecamatanku yang ibu kotanya di wilayah, kalau secara administratif ibu kota kecamatannya di Pasir Putih. Nah, cuma kan Pasir Putih ini adalah desa juga dulu bagian dari Pendolo. Pasir Putih yang Pantai Timur? Bukan. Yang mana? Pasir Putih di bagian di Pendolo sana. Oh iya, Pasir Putih. Ini apa yang di gunung ini? Iya, Pasir Putih juga. Pasir Putih juga. Iya. Kayu Langit dibilang. Oh, kalau Kayu Langit di bagian perbatasan sana. Perbatasan tadi. Ya. Oh, Pasir Putih juga di situ namanya. Pasir Putih itu ibu kota kecamatan.
Cuma kan lebih familiar karena Pasir Putih itu dulu adalah bagian dari Desa Pendolo. Cuma sudah mekar sekitar kurang tahu beberapa tahun yang lalu lah. So berapa lama dipelajari? So dari kecil berarti ini. Ya sudah lumayan lama juga. Kalau kan, kayak saya kan saya baru tahu daerah di Kampung Baru ini. Berarti sudah pernah pikirkan memang terpikir mungkin saya harus tahu daerah-daerah mana yang harus saya lindungi, haknya, Ya. kayak gitu mungkin ya. Memang ada beberapa wilayah yang saya tahu, tapi belakangan memang juga ada, ya ini karena proses belajar ya dan proses mencari tahu. Dan ada beberapa hal-hal yang menurutku juga perlu digali soal pengetahuan di sana ya. Bagaimana wilayah soal kewilayahan, sejarah desa dan sejarah tempat dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang juga perlu saya bekali dalam pengetahuan saya dalam beraktivitas ini sih. Sambil minum dulu, rasa kopi. Enak ini kopi ini. Barusan saya rasa yang tipe ini. Cuma bagaimana Pak Tusu? Dia ada skillnya. Dia kasih bengkok dulu pipet itu. Saya kasih bengkok. Oke. Oh ini Bukan begini, lipat begini dia. Oke begini. Baru tusuk sedikit. Ini Jangan kasih tau orang. ini cuma Akbar yang ajar saya begini. Baru kasih masuk dia. Tidak punya skill juga saya ini. Nanti kocok-kocok sedikit dulu sebenarnya. Siap. Nah, terus akhirnya seorang aktivis lingkungan yang akhirnya memilih untuk terjun di dunia politik. Iya. Saya mau tanya karir di dunia politik dulu ini. Berpolitik sudah sejak kapan? Jadi begini. Kalau ini pertanyaan sih sebenarnya yang perlu saya jelaskan juga kepada publik ya. Kalau ditanya misalnya ke saya, sejak kapan berpolitik? Siap. Soalnya kalau kita bernegara itu sudah bagian dari kita berpolitik. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi kita tidak mesti alergi terhadap politik karena bernegara itu adalah bagian dari kita berpolitik. Nah, kalau ditanya akhirnya mau terjun mungkin lebih konsen pada wilayah-wilayah politik yang lebih praktis dan mungkin itu sudah seperti saya bilang tadi, saya sudah belajar sejak kecil. Saya suka nonton berita dan lain sebagainya. Akhirnya karakternya terbentuk sejak saya mencintai politik sejak saya kuliah. Saya kuliah di Poso di Universitas Sinto Maroso. Saya masuk jurusan sospol, sosial politik. Sudah di kuliah memang sosial politik. Ya, saya sudah mengambil jurusan itu dan juga berinteraksi dengan beberapa organisasi intrakampus dan ekstra kampus yang juga ya mau tidak mau dan sering sekali berinteraksi dengan wilayah-wilayah politik praktis ya menurutku. Nah, sehingga memang kalau ditanya kenapa akhirnya memilih atau pengalaman politik apa yang sudah saya lakukan ya sejak kuliah, tapi kalau mau ditarik ya sebagai warga negara ya itu sudah bagian dari kita pilihan politik kita sedang berpolitik kan karena kita bagian dari warga negara, jadi ya tidak mesti alergi dengan politik itu. Maksudnya lebih ke terjun di partai politik itu sejak kapan? Oke. Saya banyak kawan-kawan juga yang sudah berinteraksi masuk di partai dan lain sebagainya. Akhirnya di momentum pemilu 2024 ini kan. Ya saya masuk saja di bagaimana sih akhirnya saya memilih untuk maju di pemilihan legislatif di 2024 ini kan. Sebenarnya kan saya jujur saja mestinya di bulan Januari kemarin saya harus melanjutkan studi. Oh, lanjut S2? Mestinya saya melanjutkan studi di salah satu universitas di Indonesia di luar Sulawesi ya. Karena sudah segala proses administrasi dan lain sebagainya sudah saya lengkapi, tinggal masuk duduk dan lain sebagainya. Nah, cuma ada beberapa kawan juga datanglah bertamu, bersilaturahmi karena ada momentum politik 2024. Ya, Ben, kita mau mendorong kau sebagai anggota legislatif. Oh, didorong teman ini. Ya, dimulai dari pendiskusian kecil. Nah, saya tidak langsung serta-merta oke, saya maju. Tidak mesti begitu kan? Karena ini pilihan politik yang menurutku juga perlu pertimbangan yang matang. Nah, akhirnya saya bilang, saya bertanya, saya menantang mereka, apa indikator atau apa landasan kawan-kawan sehingga mendorong saya untuk maju dalam kontestasi politik 2024 ini. Nah, alasannya pertama ini soal kapasitas. Soal kapasitas, kemampuan dan lain sebagainya. Karena
bagi mereka, bagi teman-teman, bukan bagi mereka, bagi saya juga karena itu dibangun dari proses pendiskusian bahwa parlemen itu adalah ruang pertarungan gagasan. Parlemen itu adalah ruang pertarungan ide. Siap. Sehingga karena saya punya kapasitas itu menurut kawan-kawan ya, karena ada kapasitas yang mereka lihat pada saya, sehingga itu menjadi ruang yang memungkinkan untuk saya masuk di wilayah itu. Parlemen ruang pertarungan, parlemen ruang bertarung gagasan, ide dan lain sebagainya, sehingga itu itu sangat memungkinkan bagi mereka untuk saya didorong di situ. Itu pertama. Yang kedua adalah ini soal komitmen dan pengalaman dalam aktivitasku kan. Mereka bilang juga bahwa kau punya pengalaman dalam proses pemberdayaan yang sudah cukup lama. Iya, yang di aktivis tadi itu. Iya, sejak 2010 saya berinteraksi dengan organisasi kampus dan intrakampus dan ekstra kampus, berinteraksi dengan lembaga-lembaga dan lain sebagainya sejak 2010 sampai 2021. Nah, mereka bilang pengalaman itu sudah cukup baik. Iya. Selain kapasitas, kita juga harus didorong dengan komitmen pengalaman pengalaman dalam pendampingan, advokasi, pembelaan rakyat dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka itu salah satu landasan ya. Mereka mendorong saya. Saya juga bilang begini. Saya jujur saja kan. Saya maksudku dalam proses politik ini kita tidak mesti berhentilah berbohong. Saya tidak mau membohongi diri sendiri. Saya bilang jujur, kalau memang kawan-kawan mau mendorong saya bukan orang yang punya sumber daya. Ya, kita harus sadar ya, mau jujur atau tidak jujur, sadar atau tidak sadar, sistem dalam kontestasi politik kita juga butuh sumber daya. Ya, Kan entah itu. Iya, apapun itu. Vitamin U. Iya, macam-macam. Ya, Siap. saya harus jujur sama manusia, Iya. tim-timnya dan Iya, lain sebagainya. iya betul. Oke. Saya kira jujur. Saya bilang saya tidak punya pembiayaan yang lebih. Iya. Saya bukan lahir dari keluarga yang punya privilege yang baik dan lain sebagainya. Saya jujur saja kan. Tapi dengan komitmennya teman-teman itu bilang kau punya kapasitas, kau punya dan lain sebagainya. Oke, kita siap dorong kau. Oke. Saya bilang kalau memang kalian mendorong saya dengan gagasan, ide dan lain sebagainya, ayo sama-sama kita jalan. Itu pertama. Kedua, saya bilang saya jujur saja kan. Saya ini manusia, bro. Saya bukan malaikat. Iya, betul. Saya bisa tergelincir pada kesalahan-kesalahan. Siap. Nah, makanya saya bilang kalau misalnya kawan-kawan berkomitmen untuk mendorong saya, tolong dikawal saya. Dikawal secara ide dan gagasan. Kalau misalnya saya manusia, saya melakukan kesalahan-kesalahan, tolong ditegur saya. Bahkan dalam proses dikritik. Iya, istilahnya blunder. Iya, Oke. saya ini manusia kasihan, bukan malaikat. Betul. Nah, kalau misalnya saya salah, saya dan lain sebagainya, tolong saya ditegur, saya dikritik. Saya tidak mau berjalan sendiri, saya bilang. Karena ini kepercayaannya kawan-kawan, saya bilang. Nah, oke. Sehingga dalam proses panjang itu saya bilang berikan saya kesempatan untuk berpikir 2-3 hari sampai saya menyimpulkan untuk maju di kontestasi Pileg 2024 kan. Oke. Sehari 2 hari ya mereka datang lagi. Saya bilang, tormo kujanji 3 hari, kenapa kamu sudah datang? Baru 2 hari kamu sudah datang. Mungkin dia sabar tuh. Saya bilang, sabar, saya sedang berpikir dan lain sebagainya. Alhamdulillah beberapa saat dari situ ya sudah. Kita diskusi. Oke, saya maju. Nah, ini sudah dalam pilihan maju ini sudah dalam proses yang panjang untuk saya pikirkan. Yang kedua adalah saya harus memikirkan kalau saya maju saya harus maju dari partai apa. Iya. Kan begitu. Nah, akhirnya saya melihat memang secara gagasan politik apa yang saya pikirkan dan lain sebagainya, memang saya lebih suka dengan gagasan soal restorasi itu. Saya harus jujur. Saya punya restorasi mengembalikan kembali kepribadian bangsa dan lain sebagainya kan. Oke. Akhirnya pilihannya saya ke Nasdem. Ada juga kan, saya pikir juga kan kita di Sulteng kan punya ada putra daerah yang bisa menjawab sebagai posisi strategis di Nasdem. Ada Kakak Mat Ali, saya pikir itu sangat potensial menurutku untuk sama-sama kita membangun restorasi dari pesisir dan Noposo. Saya pikir seperti itu dia Kakak Akbar. Akhirnya
saya mulai membangun kerja-kerja politik hingga sekarang, hingga bertemu dengan Kakak Akbar untuk hadir di ruang jawab ini untuk menyampaikan gagasan-gagasan Siap. politik. Tepuk tangan. Tidak BST saya ini Kakak Akbar. Iya begitu. Apa bahaya kalau so jadi cair orang semakin enak masuk nih. Harusnya saya yang bagus masuk ke sana ini. Tadi sebenarnya sudah dari penjelasan tadi sudah masuk dalam salah satu pertanyaan saya. Saya mau lompat pertanyaan saya selanjutnya. Kita tadi berbicara Koko Epen ini mau menjadi wakilnya rakyat Insya Allah. Amin. untuk mau memperbaiki Poso kayak begitu ya, mengawal bagaimana kerja-kerja pemerintahan, mengawal kerja-kerja eksekutif ya. Saya mau tanyakan bagaimana keadaan Poso saat ini, apa yang perlu dirubah? Keadaan Poso lebih spesifik mungkin proses. Di Dapil itu di Pamona. Oke, di proses pembangunan ya. Kan misalnya dalam semua aspek apa saja? Oke, kan begini, kan dalam melihat situasi pembangunan dan lain sebagainya kita harus jujur. Siap. Lepas dari segala macam tendensi. Ada pembangunan ada, kita harus jujur. Siap. Ada pembangunan ada yang dibangun ada. Pertanyaannya apakah pembangunan sudah maksimal? Sampai situ kita tahan dulu. Oke. Kan? Apakah yang sudah dibangun itu sudah maksimal? Apakah sudah menjawab harapan-harapan dan lain sebagainya? Makanya saya bilang kalau misalnya di lapangan ya, kalau saya melakukan kerja-kerja saya harus jujur saja. Sudah ada pembangunan kok ada. Tapi pertanyaan apakah yang sudah yang dibangun sudah maksimal dan lain sebagainya? Sampai situ kita tahan dulu. Baru kita diskusikan. Nah, saya pikir pertanyaannya lebih jawabannya lebih konkret begitu. Ada banyak hal yang perlu kita dorong. Ada banyak hal yang perlu dikembangkan, diperbaiki dan lain sebagainya, itu ada. Tinggal bagaimana kita membangun gagasan-gagasan kebudayaan politik pembangunan yang kita dorong ini. Nah, agar misalnya yang saya jelaskan tadi, pembangunannya bisa maksimal dan menjawab problem-problem pokok di masyarakat. Misalnya soal pertanian, soal perikanan, pariwisata dan lain sebagainya. Barangkali itu yang perlu didorong. Apalagi kita tahu memang Poso ini kan punya banyak potensi. Apalagi soal pariwisata. Betul. Dan kita tidak bisa memungkiri memang Poso punya pariwisata. Mau bicara danau ada danau. Betul. Mau bicara soal pariwisata yang bicara soal kesejarahan ada megalit. Macam-macam sekali. Dan menurutku juga kita perlu memaksimalkan pembangunan itu sehingga bisa menjawab kebutuhan atau problem-problem di masyarakat. Saya pikir seperti itu sih. Kemudian kalau dari segi itu tadi kita bicara pembangunan, bagaimana masalah pendidikan di sana? Ya, soal pendidikan kan gimana ya? Kita harus kan ada dua kewenangan ini. Kan kita tidak bisa mencampur aduk. Tapi kalau soal pendidikan menurutku juga sudah ada kok, sudah maksimal dan lain sebagainya. Tinggal memang ini soal di pemberdayaan siswanya misalnya. Kalau saya lihat di kampungku ya, saya sangat bersyukur. 2009 saya meninggalkan Pendolo untuk melakukan kuliah dan lain sebagainya. 2021 saya masuk lagi. Saya sangat senang teman-teman anak-anak SMA itu sudah mulai aktif di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang menurutku itu punya lompatan yang sangat baik. Soal pendidikan juga ya, sekolah saya juga pikir sudah cukup baik, walaupun juga beberapa fasilitas pendidikan juga perlu dibenahi. Ya, saya pikir itu sedang dilakukan atau akan dilakukan kalau misalnya kita punya komitmen bersama untuk membangun model atau membangun semangat memajukan pendidikan kita bersama. Saya pikir seperti itu dia, Kak Akbar. Terlalu serius, merokok dulu. Malam merokok ini. Artinya kita minum kopi santai. Memang kayaknya Koko Epen ini memang serius, harus memperjuangkan satu daerah, harus memang serius, tidak bisa main-main. Saya kalau bicara rakyat memang serius. Asik. Serius saya. Ada yang bertanya di live? Siapa tahu ada yang bertanya. Nanti kita sambil teruskan toh. Siap. Berarti memang Poso ini saya awam sekali tentang Poso. Yang saya tahu Poso itu ya situ yang di Polres itu Setelah itu saya tahu sudah tentang Poso. Cuman ini kan kita mau bahas ini, kita berbicara YouTube ini, kita berbicara satu Indonesia. Iya.
semuanya akan melihat ini. Iya. Apa ini akan jadi rekam digital. Iya. Insya Allah Koko Epen bisa duduk Amin, di amin. parlemen nanti, khususnya dapil Pamona Selatan tadi, Pamona bersaudara. Pamona bersaudara tadi. Siap. Nah, ini apa yang diupayakan sekarang ini dan diungkapkan sekarang ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Amin, amin, harusnya. amin. Siap. Kita berbicara signifikan antara Koko Epen ini kan seorang aktivis lingkungan. Bagaimana caranya untuk banyak yang harus dirubah ini melalui jalur politik, sedangkan kerisauannya Koko Epen ini kan sebelumnya aktivis. Kenapa akhirnya Memilih. coba jadi kita rubah dari apa pengaruhkah itu kah dari Iya. politik? Iya, memang secara rasionalitas ya, segala kebijakan yang diambil di Republik ini pasti menggunakan jalur politik. Iya. Nah, tinggal gagasan politik apa yang kita bawa dan komitmen politik apa yang kita bawa. Dan misalnya ya kita ngobrol, misalnya saya di aktivis lingkungan, saya pernah menggeluti situ. Ya dorongannya adalah misalnya sederhana tata kelola pengelolaan lingkungan misalnya. Ya tekanannya ke negara, ke pemerintah. Nah, walaupun juga di situ terkadang ada sumbatan-sumbatan yang memang menjadi hambatan sehingga gagasan-gagasan penyelamatan lingkungan juga kan menjadi tidak terrealisasi dan lain sebagainya. Saya pikir juga kalau kita mau mengambil ruang-ruang politik itu yang memang kita punya basic itu, ya segala kebijakan dan lain sebagainya ya kita bisa maksimalkan. Ya walaupun juga kita tahu memang ada banyak hambatan, tapi kan bukan berarti hambatan tidak bisa diselesaikan. Bisa, selama kita punya komitmen, kita punya keberanian untuk membongkar segala hambatan-hambatan itu. Saya pikir hal-hal semacam itu tidak bisa, misalnya parlemen. Oke, parlemen punya berbagai macam fungsi. Tapi ingat, di balik parlemen itu harus ada dukungan massa. Betul. Parlemen jangan pikir tidak penting. Penting. Penting sekali. Penting sekali. Dan ya kita punya banyak sejarah misalnya bagaimana parlemen jalanan itu juga bisa merubah kebijakan dan lain sebagainya. Walaupun juga kita tidak bisa memungkiri bahwa segala apa yang kita lakukan di jalan itu muaranya ke kebijakan politik. Nah sehingga memang kalau ini sinkron, saya pikir juga itu bisa menjadi jawaban-jawaban untuk di rakyat ya. Siap. Saya biasa berbicara dengan teman-teman yang saya punya teman di Palu ini yang lumayan banyak caleg mencalonkan untuk mewakili partai masing-masing. Saya berbicara begini, namanya legislatif itu bukan menentukan sesuatu. Yang menentukan sesuatu itu ada eksekutif atau pemerintahan. Legislatif ini cuman powernya bisa mendobrak lah, mengawasi eksekutif untuk ini loh, jangan sampai ini keluar dari regulasi. Sekarang, dan sebagainya. Hari ini mungkin Koko Epen berbicara kita mau ini, sedangkan ketika sudah di dalam itu akan banyak berbagai macam kepala. Iya betul. Yang tidak semuanya kita punya mau yang diikut. Bagaimana cara memperjuangkan itu? Contohnya seperti kayak kemarin tentang Omnibus Law itu di rapat paripurna. Omnibus Law kalau saya tidak salah satu partai apakah Demokrat, PKS itu yang akhirnya memilih untuk walk out karena tidak sesuai. Apakah Koko Epen berani saat duduk nanti ketika tidak sepaham dengan hasil rapat parlemen bahkan hasil partai, misalnya contoh ini kita berbicara contoh, ketika duduk nanti ada kebijakan yang ternyata kebijakan setelah dikaji Koko Epen sendiri yang itu mengucilkan petani. Iya. Tapi partai setuju dengan itu itu keputusan. Koko Epen bagaimana menyikapi? Lebih tepatnya bukan partai barangkali. Apa tapi oknum partai. Partai ini alat. Komisinya, komisi apakah? Enggak. Maksudku kan misal, ini kan pertanyaannya misalnya ada kebijakan yang diambil oleh negara. Yang akhirnya misalnya secara politik kita harus terseret di dalam dan itu tidak bersesuaian dengan kehendak massa. Misal. Nah, lebih tepatnya mungkin saya bilang ini bukan soal partai tapi
siapa yang ada dalam partai. Iya, betul. Kan begitu. Karena Oke. partai ini alat saja. Iya, Tapi dalam partai ada banyak gagasan. Pemimpin partai punya gagasan yang tidak sesuai dengan KKPN maksudnya. Ada banyak gagasan di dalam. Ya, Siap, saya ya. pikir juga partai punya mekanisme sendiri dalam hal mengambil keputusan dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ada hal. Cuma yang saya mau bilang ada kebuntuan-kebuntuan yang di masa dengan di partai yang kadang tidak sinkron. Ya. Misal ada tekanan di masa, kemudian di partai bukan partai DPR A masa B. Nah, terjadi penajaman tekanan misalnya. Nah, bagaimana kita di parlemen untuk melihat kehendak massa? Terkadang di kebuntuan-kebuntuan dalam komunikasi di antara massa dengan parlemen itu yang kebuntuan dan lain sebagainya. Saya pikir ini ya perlu kita gagas bersama, misalnya ada membangun komunikasi publik yang baik, menjelaskan secara gamblang misalnya kenapa akhirnya kita memilih ini, kenapa akhirnya kita memilih ini, dan kita juga tidak harus demokratis dong. Apa sih kehendak massa, apa sih argumentasinya dan lain sebagainya. Saya pikir kita hanya perlu mendiskusikannya sama-sama dan ya kalau memang itu bertentangan dan punya dampak buruk terhadap rakyat, ya mau tidak mau kita harus tolak. Tapi kalau misalnya dia punya efek baik dan lain sebagainya, terkadang juga kan ada banyak gagasan-gagasan liar yang saya pikir juga itu perlu kita dikoreksi atau diperiksa lebih dalam lagi. Nah, saya berbicara contoh, ini kita berbicara contoh lagi, tapi tidak usah kita sebut merek. Contoh, ada satu perusahaan dibangun di satu tempat, sedangkan KKP ini adalah aktivis lingkungan. Toh, datang satu investor bangun satu perusahaan tambang misalnya di Pamona. Akhirnya satu sisi pemerintah kan di sini KKPN ini kan mantan aktivis tadi lingkungan. Iya. Sedangkan ini sudah jadi putusan. Bagaimana menyikapi itu? Kan masuknya tambang atau masuknya konsesi ke suatu wilayah harus dibekali dengan berbagai macam persyaratan. Siap. Periksa. Kalau memang dia punya persyaratan dokumen yang tidak lengkap, ya mau tidak mau harus kita tolak dong. Siap. Dan punya dampak buruk terhadap rakyatnya, mau tidak mau kita harus bersikap. Sekalipun juga hanya saya sendiri misalnya. Iya. Itu maksud saya. Hanya sendiri. Iya, mau tidak mau saya harus bersikap kan. Misalnya dia punya dampak buruk. Walaupun juga harus saya berdiskusi dengan kawan-kawan di parlemen misalnya. Kalau jadi dan Tuhan mudah-mudahan Amin, Tuhan berkenan harusnya jadi. Dan juga saya harus berdiskusi dengan rakyat. Apa sih kehendak rakyat ini sebenarnya? Nah, ini saya pikir kan kita ini di parlemen sebagai bukan juga penyambung lidah rakyat, tapi cuma Pen, kau mewakili orang kan orang ini cuma perwakilan saja. Betul. Rakyat itu kedaulatannya ada pada rakyat. Bukan tidak bisa, itu tidak fair. Misalnya saya cuma sendiri dibandingkan yang banyak ribuan orang, itu tidak fair, tidak demokratis. Ya mau tidak mau kita harus melihat dari aspek, kalau soal tambang tadi ada aspek perizinan dan lain sebagainya, saya pikir itu juga perlu dilihat lebih dalam sehingga tidak ada yang dirugikan. Kalau misalnya dia melakukan perusakan lingkungan, ya mau tidak mau. Yes. Makanya saya kemarin karena sempat podcast Dirwalhi, dia keluarkan statement bahwasannya tidak ada tambang yang tidak. Saya Sohib itu. Jadi saya bilang, apakah ada tambang yang potensi ternyata tidak apa-apa untuk daerah? Dia bilang semua namanya tambang itu akan berdampak kepada lingkungan. Nah, itu tadi yang saya mau tanyakan tadi. Kalau mungkin secara tidak langsung akan paling bersikap untuk walk out dari sudah yang penting. Jadi saya pesan ini, saya sebagai rakyat, saya berpesan insyaallah KKPN bisa duduk nanti sering-sering pergunakan media sosial. Siap. Karena begini, kita orang sementara perjuangkan ini apa-apa, rakyat kan tidak tahu. Jadi kalau perlunya itu saat rapat pergunakan media sosial. Saya contoh itu salah satu saya punya fans lah untuk di dunia politik itu Anwar Hafid. Itu punya fans. Walaupun dia beda partai. Maksudnya dia sering setiap rapat dia sampaikan terus. Jadi walaupun dia punya ide gagasan ditolak sama pemerintah, dia sudah punya jejak sosial bahwa saya menolak ini. Itu saya mungkin boleh ikuti yang begitu, sistem yang begitu. Siap. Nanti Kakak Akbar juga bantu orang di media sosial. Karena harusnya kalau sudah maju jangan mundur. Siap. Iya, tiada istilah insyaallah kalau tiada. Tiada. Menang.
Ih, Bismillah. bismillah. Oke, Oke, saya ke siap. pertanyaan selanjutnya lagi. Bagaimana menurut Koko Epen tentang majunya teman-teman milenial ini? Kita berbicara range 30 sampai 35 tahun. Ini lagi banyak-banyaknya Iya, sekarang. memang Bagaimana menyikapi itu? memang kelihatan ya sejak kalau secara pribadi ya saya menganalisis sejak 2019 animo anak muda untuk bertarung di parlemen atau mengambil jalan parlemen dan lain sebagainya itu memang lagi kelihatan peningkatannya. Ya. Ini kelihatan juga di 2024. Nah itu hak konstitusinya orang. Entah dia muda, entah dia tua, dia punya hak untuk dipilih dan memilih. Siap, betul. Dia punya hak untuk maju dan hak tidak maju. Nah saya pikir itu terkait soal hak. Tapi kan sekalipun dia milenial atau muda, ini belum menjawab soal komitmen kerakyatan. Belum. Iya, betul. Kan ini soal komitmen kerakyatan harus diukur dari pengalaman-pengalaman politiknya pertama, dari kepribadiannya kedua. Kan ini soal itu. Siap. Mana mungkin apakah muda bisa menjawab perubahan misalnya? Oh, tunggu dulu. Belum tentu. Sama dengan saya. Misalnya orang bilang saya muda. Oke, terima kasih saya bilang tuh. Siap. Nah, tapi kan teman-teman juga harus lihat bahwa muda tua itu kalau saya ditanya secara pribadi ya, mungkin barangkali muda itu lebih energik karena secara usia. Tapi soal gagasan tunggu dulu. Iya. Saya pikir Pengalaman yang lebih tua. Iya. Ini soal pengalaman dan keberpihakan, komitmen. Makanya saya bilang muda itu periksa. Iya. Periksa apa yang dia lakukan. Iya. Sekalipun dia muda, periksa apa yang dia lakukan. Apakah dia punya pengalaman misalnya membela rakyat misalnya, pernah bersama-sama rakyat, pernah hidup tidur dan Iya, betul. ya Dia hidup. tidurkan rumahnya rakyat Iya. istilahnya. Apakah itu pernah dilakukan? Sama-sama dia susahnya. Iya. Kalau memang itu kita tidak pernah berinteraksi dengan rakyat, terus di momen 2024 misalnya anak-anak muda ini rakyat, tunggu dulu. Tahu enggak soal rakyat? Tahu enggak persoalannya? Nah, saya pikir juga soal bagaimana teman-teman milenial lain, saya pikir itu hak konstitusinya orang. Tapi kan harus dilihat pengalaman politik yang sehingga kita tidak sedang mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dalam membangun kebudayaan politik kita yang baru ini. Saya pikir seperti itu. Nah, jadi begini kayak Pen. Kemarin saya punya teman Banyak sekali temannya Kumi ini. maju caleg, saya sempat diskusi. Ah. Jadi saya bilang saya pribadi banyak sekali teman gue ini, caleg semua. Wah, kenapa kok tiba caleg? Dia sate mau bokolan temanku. Banyak. Di Palu Barat itu saya punya teman caleg 1, 2, 3, 4. Ada 7. Wih, banyak. Palu Barat dapilku sendiri. Tapi soalnya kau pilih dari dorong semua itu. Belum. Belum pasti saya pilih. Maksudnya pasti 7-nya ini salah satunya saya pilih dong. Oh, begitu. Harusnya. Tapi kalau ada omku yang maju, omku saya pilih. Ya karena saya sebagai masyarakat, saya yang paling dekat dengan saya dulu. Oke. Harusnya. Oke. Senormal mungkin itu ya. Iya. Jadi saya pernah bicara. Saya pernah disuruh maju dan baru maju kau. Saya bilang saya mau maju. Kalau ada uangku 300 juta saya pakai. Apa? Banyak sekali itu. Banyak dan kenapa dia tanya tuh, kenapa harus 300 juta Bar? Saya bilang 150 juta untuk cetakan. Jadi kan namanya kita baca caleg harus print sendiri kan? Iya. Baliho, 300 juta itu biaya entertain saya bilang. Dia bilang apa itu? Contoh setiap datang ke tongkrongan orang datang bawa proposal. Iya. Ya itu tidak bisa dipungkiri, Koko Epen biasa didatangi orang seperti itu kan. Iya. Nah itu Sering. yang saya bilang. Harusnya kita untuk mengcover itu semua. Memang kalau maju politik ini harus siap dalam segi segala macam yang Koko Epen bilang tadi dari awal. Iya. Nah, berarti memang Koko Epen ini sudah mempersiapkan segalanya harusnya. Kalau pertanyaan orang datang yang bisa saya bantu. Iya. Karena saya kembali saya sampaikan, saya bukan orang dengan latar belakang privilege, tidak punya privilege yang dengan dan lain sebagainya ya, soal sumber daya dan lain sebagainya. Nah, saya jujur saja tuh, kalau bisa saya bantu. Kalau memang saya tidak bisa bantu, kenapa saya mau menindas? Jangan dipaksakan. Jawab, tindas diri sendiri itu namanya. Kan begitu, orang bilang melawan penindasan, orang pediri, orang mau tindas sendiri. Kalau sodudu sih enggak. Itu maksudku. Nah, walaupun juga
di beberapa aspek menurutku juga kalau misalnya kita bisa membangun kerjasama ya oke, saya bisa menyambungkan misalnya kita minta ini pen, oke saya bisa sambung komunikasi Iya. ke beberapa teman yang atau kawan-kawannya juga yang punya sumber daya dan lain sebagainya. Saya pikir itu penting ya menurutku dalam proses politik. Tidak mungkin juga saya mau melakukan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan kan? Iya. Itu sama dengan saya tindas sampai diri sendiri. Siap. Tadi kita berbicara kembali lagi ke Poso ini. Makanya saya bilang tadi saya tidak tahu sekali tentang Poso. Kita cuma tahu tentang Danau Poso, megalit. Selain dari itu apa potensi-potensi wisata yang bisa dikembangkan di sana? Kalau potensi wisata banyak ya. Tapi bukan hanya pariwisata. Kalau bicara soal Poso ada pertanian, aspek pertanian, kemudian perkebunan, peternakan, wisata juga dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara soal pariwisata ya banyak sih. Banyak sekali tempat. Kalau mau bicara megalit ada air terjun Salopa, ada Salopa Ki belum kapan kita kesana lagi? Kesana ada suku KWP nih kalau kita kesana artinya kan. Kesana kamu. Kita rencana mau kesana ini kemarin. Itu Syuri itu kan? Ada Syuri. Banyak sekali ruang-ruang wisata atau tempat-tempat wisata yang memang perlu kita kembangkan. Apalagi soal Danau Poso ya. Yang menurutku juga masih perlu sentuhan serius dalam proses pembangunan pariwisata. Apalagi kita tahu memang Kecamatan Pamuanan Selatan tempatku itu pintu gerbang Sulawesi Tengah, pintu gerbang Kabupaten Poso itu langsung masuk di Kecamatan Pamuanan Selatan. Jadi turis biasa kalau mereka dari Toraja misalnya, dari Toraja mau tidak mau mereka kalau dulu mereka singgah di Pendolo itu bisa sampai 3-4 hari, tapi akhirnya sekarang sudah tidak seperti itu toh, mungkin karena fasilitas pariwisatanya yang masih perlu dikembangkan. Tapi saya berkeyakinan kita perlu, kalau kita mau sama-sama mau mendorong pariwisata itu atau mendorong potensi lain pun, kalau kita bisa solidaritas sama-sama, saya berkeyakinan itu pasti bisa kita raih sama-sama. Karena tidak bisa kita mau kerja sendiri apa-apa. Kalau kita solidaritas, kita kerjasama, saya pikir segala nilai-nilai baik, hal-hal baik yang bisa kita lakukan untuk terompe daerah, kenapa tidak orang kembangkan tanpa melihat kau siapa. Selama kau punya komitmen yang sama untuk membangun daerah, sama-sama kita pegang tangan kita. Ini tanggung jawabnya orang sama-sama. Baru Badero. Itu satu juga kan. Pegang tangan baru Badero gitu. Betul. Apa yang satu itu kalau tembok kepentangan yang begini-begini, apa nama tariannya itu? Yang mana? Kalau selain Dero, apa-apa semua kan banyak itu model-model tarian Poso itu. Tarian Tentena sana. Ada kalau bahasa buat orang ada Mukanta kan namanya. Ada banyak sih. Ada memang tradisi di sana lumayan ada banyak, Torompio dan lain sebagainya. Siap. Kok Kepen, saya mau tanya lagi sebelum pertanyaan ke yang terakhir. Kan biasa orang kalau mau bacaleg, biasa banyak masuk dalam lembaga-lembaga organisasi. Kok Kepen sekarang lebih kemana organisasi atau lembaga? Adakah? Sejauh ini tidak ada ya. Saya memang hanya fokus. Saya membangun lembaga sendiri justru. Saya membangun komunitas gerakan pungut sampah. Ada. Karena begini, Bar. Siap. Harapan-harapan yang baik itu kan kita harus sebarkan. Yang paling memungkinkan kita sebarkan untuk pembangunan peradaban dalam gagasan ya, teman-teman anak-anak muda, anak-anak sekolah. Karena mereka setelah selesai sekolah, barangkali ada yang ingin melanjutkan studi, ada yang mau bekerja kan. Saya jujur saja, salah satu prinsip politik yang saya bawa itu kan gagasan kebudayaan politik baru. Itu lebih pada bicara soal membangun peradaban. Bicara soal peradaban pasti bicara soal gagasan, Bar. Ini gagasan. Apa gagasan baik yang kau tawarkan untuk orang? Apa gagasan baik yang kau tawarkan untuk rakyat? Nah, kita sedang membangun gagasan baru yang dalam hal ini juga akhirnya saya harus membangun dengan praktik-praktik cyber politik. Ya, saya harus bangun dengan model politik baru, kebudayaan politik baru yang tidak perlu menjatuhkan orang. Betul. Karena yang saya sasar juga ini adalah pemilih rasional. Kau pilih saya memang kau percaya dan
kau yakin kita bisa sama-sama membangun trompet daerah? Jangan dipilih orang yang seakan Fajar itu. Ah, Gimana? itu juga Tanda kutip lagi. iya itu masalah. Nah, makanya saya bilang saya sedang membangun kebudayaan politik baru. Iya. Kamu memilih saya itu karena kamu punya Menaruh harapan ya. selain harapan, ya kita harus rasional melihat Iya. siapa yang kita pilih. Kau dari rumah mau pergi ke TPS, masuk TPS, kau pasti akan berinteraksi dengan orang. Sampai di TPS kau lihat buka apa segala macam. Ini ada harapan yang akan kau pilih untuk 5 tahun ke depan. Kau mau memilih yang mana? Kan begitu. Kalau kau memilih yang ini saya kasih kau pilih saya, atau ayo sama-sama kita membangun. Iya. Karena ini soal solidaritas, kebersamaannya tuh orang. Nah, itu maksudku yang penting buat kita, Bar. Jadi saya juga bilang sama teman-teman, kalau kawan-kawan memilih saya karena soal solidaritas, kepercayaan dan lain sebagainya, ayo. Saya cuma minta kau rasionalmu. Ayo pilih saya, misalnya kalau kau tidak pilih saya tidak masalah. Tapi kalau kau memilih saya dengan soal kepercayaan, soal komitmen, soal dan lain sebagainya, ayo sama-sama kita. Karena kita masih punya banyak tugas ke depan yang tidak bisa mungkin saya kerjakan sendiri. Saya butuh rakyat juga. Saya butuh pikiran-pikirannya dorang juga untuk mengawal saya dan membantu saya dalam menjalankan program-program yang pasti akan kita susun sama-sama. Saya pikir itu yang paling penting, memilihlah dengan pikiran yang cerdas dan hati yang memang tulus. Tidak karena saya memilih dia karena dia ini, karena dia kasih saya ini. Tidak. Tapi ini soal saya memilih kau karena saya percaya kau punya gagasan besar dan kau punya hati yang tulus untuk menjawab harapan-harapan rakyat. Saya pikir itu. Keren. Nah, terima kasih, Bar. Harapannya untuk Poso. Harapannya pasti ini soal mudah-mudahan peradaban kebudayaan kita dimulai dari gagasan-gagasan baik ini juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan rakyat, kebutuhan-kebutuhan orang banyak yang barangkali banyak harapan-harapan yang belum terjawab dan mungkin barangkali kita perlu menjawabnya di kemudian hari. Saya pikir seperti itu ya. Seperti itu. Coba kasih beberapa patah kata yang bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih Koko Epen. Saya Lihat ke kamera. Saya punya tagline, dengan kerendahan hati izinkan saya mengabdi. Tepuk tangan dulu. Itu tagline-ku. Dengan kerendahan hati Izinkan saya izinkan mengabdi. saya mengabdi. Iya. Ada yang di sana itu ya? Nanti baku lihat nanti. Kalau saya Tagline-nya itu baku lihat nanti. Kalau saya tagline itu, dengan kerendahan hati izinkan saya mengabdi. Siap. Karena tak perlulah kalau saya jadi ini ya. Saya itu memilih saya karena hati. Iya. Ah, ah. Siap. Oke Pen, terima kasih sekali. Terima kasih, Bar. Sudah mau meluangkan waktu. Thank you. Atau mungkin ada lagi yang mau disampaikan, kecemasan-kecemasan. Ya, mudah-mudahan kita bisa dalam momentum politik 2024 bisa membangun kebudayaan politik baru pastinya dengan memilih dengan kecerdasan dan hati yang tulus. Saya pikir itu saya paling penting. Saya kalau Koko Epen ini di dapilku, saya pilih beliau. Oh, memang. Maksudnya apa yang dia bahas tadi memang sesuai dengan kerisauan. Amin. Iya, cuman tidak di dapil. Sudah, nanti kita diskusi. Ini ruang jawab jadi ruang jawab ST. Ruang jawab jadi ruang ST. Ruang ST. Siap Koko Oke. Epen. Jadi kapan rencana balik Poso? Saya rencana kalau bukan besok lusa. Saya selesaikan dulu beberapa urusan di sini kan. Siap. Oke, terima kasih juga Terima kasih. teman-teman. Ada pertanyaan di situ? Tidak ya? Supaya terjawab. Jangan nanti dibilang kita sombong. Wah. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Nanti untuk teman-teman yang di dapil Poso, lihat Kakek Epen. Apa tadi tagline? Kakak Stefandi. Kakak Stefandi
di anunya balihonya Kakak Stefandi. Ya? Nama toh Stefandi. Oh iya, Epen terus saya bilang. Stefandi saja. Stefandi. Namanya di Bali Stefandi. Espol apa? Tidak, saya tidak pakai saya gelar. Di proses pendaftaran saya tidak menggunakan Jadi, gelar ya. karena gelar itu hanya menandakan bahwa kita pernah Sekolah. Bukan pernah berpikir. disambung, Pak. Berhenti kau kuliah sekarang. Jadi Ya. titel itu kalau Rocky bilang itu kan, kan apa titel itu Ya. apa pertanda bahwa kita pernah kuliah atau Iya, sekolah kan, iya. bukan pertanda bahwa kita pernah apa tadi? Berpikir. Ada yang bilang berpikir. Memang banyak orang sekolah teba pikir sekarang. Partai Kakak Stefandi, Nasdem saya. Partai Nasdem nomor urut Nomor 4 saya. nomor urut 4. Jangan lupa. Apa lagi? Partainya nomor urut Partai nomor 5. Partai nomor urut 5. Saya nomor 4. calegnya nomor urut 4. 9 artinya cemen. Wih, Wih, menang berarti. ruang ST. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih Sehat-sehat. juga kedai Vespa, Makasih. Battle Boom Store dan beberapa teman-teman yang lain yang sudah support dengan channel ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.